Salam jumpa pada hari Minggu biasa ke-25 tahun B. Siapakah yang terbesar di antara kita? Pertanyaan menarik. Siapakah yang paling besar, paling terkemuka, paling hebat, paling mulia di antara kita di seluruh paroki ini? Pastor paroki? Ketua DPP 1, 2, 3, 4, 5, Ibu Bendahara, ketua-ketua wilayah rohani, ketua-ketua kelompok kategorial, yang kaya, yang berduit, yang punya jabatan di pemerintahan, yang punya masa di partai politik. Siapakah yang terbesar? Yang punya power, yang punya kekuatan, yang punya harta duniawi? Mungkin menurut mereka demikian. Mungkin menurut dunia demikian. Yang punya jabatan, yang punya pengaruh, yang punya kedudukan, yang berotot barangkali. Mau tahukah Anda siapakah yang terbesar menurut Yesus? Pertama, siapa yang ingin jadi yang terdahulu, yang pertama, terhebat, terkemuka, dia harus menjadi yang terkebelakang. Dia harus menjadi pelayan dari semua orang. Kedua, kamu adalah yang paling besar jikalau kamu menerima anak kecil. Apa maksudnya? Jika kamu menerima, membela, berpihak pada yang kecil, yang lemah, baik jiwa maupun raga. Mau contoh, siapakah yang terbesar? Yesus. Dialah yang terbesar. Sampai-sampai Bapa berkenan kepadanya, inilah putraku yang terkasih, aku berkenan kepada dia. Karena dia telah meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia sama seperti kita, taat bagaikan hamba, bahkan mati di kayu salib demi keselamatan, kebahagiaan semua orang. Dia menjadi Mesias, tetapi dia siap menderita, dia siap berkurban. Itulah yang tadi dia terangkan kepada murid-muridnya. Mesias, putra Allah, akan diserahkan ke tangan orang-orang. Dia akan dibunuh, ditolak, namun akan bangkit pada hari ketiga. Dialah yang membela orang-orang kecil, orang malang, orang berdosa, yang dianggap kafir, yang dianggap najis, yang ditolak, yang dianggap terkutuk. Dialah sahabat si buta tuli, kusta dan lumpuh. Dialah sahabat Maria Magdalena yang pernah dicekoki 7 iblis. Dialah sahabat wanita Kanaan yang dianggap anjing. Dialah yang merangkul dan mendandani lagi si anak yang hilang. Dialah sahabat sang penyamun yang bertobat di atas kayu salib, membukakan Firdaus pada the last minute. Dialah sang pembebas orang-orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Mau contoh lain? Ibu Teresa dari Kalkuta. Nah, tidak susah untuk melihat bagaimana Ibu Teresa menjadi yang terkecil di antara mereka yang kecil, tak berdaya, miskin dan papa. Barangkali bagus kita bertanya juga di antara kita, di antara ibu-ibu di paroki kita, siapakah yang paling patut diberi gelar Ibu Teresa Paroki Santo Ignatius? Siapakah ibu-ibu kita yang paling dikenal sebagai pelayan? Kalau toh dia memimpin, dia memberi instruksi, dia memberi wejangan, dia buat itu sambil melayani. Siapakah Ibu Teresa di tengah-tengah kita? Ibu Ketua WKRI barangkali, ibu-ibu Ketua Wilayah Rohani, Ibu Bendahara, Ibu Megi, Ibu Engelin, Ibu Vina, sahabat anak-anak.
Bahkan, siapa dari bapak-bapak kita yang paling memiliki semangat pelayan seperti Ibu Teresa? Bapak-bapak ketua yang mana? Bapak-bapak pemimpin mana yang nampak sekali jiwa pelayanan mereka, keberpihakan mereka pada yang kecil? Kalau susah menemukan orang-orang sekaliber Ibu Teresa, atau sekaliber Jokowi, atau sekaliber Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya, kita bisa maklumi. Karena kita semua sementara dalam proses menuju murid Kristus yang sejati. Juga karena dalam hati nurani kita sebagai manusia tertanam kecenderungan manusiawi umumnya yang terus terang lebih suka menduduki jabatan tinggi, yang lebih suka berkuasa, yang lebih suka memerintah, mengatur, jadi bos, jadi pimpinan, daripada menjadi pelayan. Kecenderungan kita ialah melayani yang besar, melayani yang VIP, yang nomor satu, dan bukan yang kecil, yang voiceless, yang helpless, yang costless. Belum lagi ada kecenderungan-kecenderungan dasar manusiawi, dorongan-dorongan hatinya yang masih liar, yang belum Kristiani. Kita diingatkan oleh Rasul Yakobus tadi. Perhatikan, di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di sana ada kekacauan, di sana ada segala perbuatan jahat. Di mana ada sengketa, pertengkaran, di sana ada hawa nafsu. Orang sampai membunuh, bertengkar, berkelahi. Inilah kecenderungan manusia pada umumnya yang dilihat oleh Rasul Yakobus tadi. Kitab kebijaksanaan tadi mengingatkan bahwa hawa nafsulah, iri hatilah yang diangkat Yakobus tadi sebetulnya sudah ada sejak tempo doeloe, sejak zaman Baheula, sejak zaman dulu kala. Ratusan tahun sebelum Kristus. Adanya orang fasik, orang yang berhati jahat, orang yang bersekongkol melawan kebaikan, orang yang berkomplot, mencoba utusan-utusan Allah. Maka mereka tak segan-segan melawan, termasuk para nabi utusan Tuhan, menganiaya dan menyiksa. Dengan berani menantang Allah, kita lihat apakah Allah akan menolong mereka. Di masa pandemi ini, paroki kita bersyukur karena ada banyak pelantikan pemimpin-pemimpin baru. WKRI, kaum Bapa Katolik, PDP, pengurus, duka paroki. Kita semua ucapkan selamat pada orang-orang yang saya percaya bukan mau memimpin, tapi yang mau melayani. Bukan yang mau berkuasa, bukan yang mau otoriter, tetapi yang mau menjadi pelayan dan pembela yang kecil, lemah, dan tak berdaya. Kita ucapkan selamat bertugas, sambil berkata, jangan takut. Ada jiwa pelayan Kristiani dalam diri kamu. Ada semangat Kristus yang membela, mengutamakan yang kecil dan lemah di tengah-tengah kamu. Asal fokus, ikut kepemimpinan Kristus. Jangan ikut hawa nafsu, jangan ikut iri hati, jangan sakit hati, jangan cari kepentingan sendiri. Kekacauan saja yang dihasilkan. Tidak usah takut juga pada apa yang disebut oleh kitab kebijaksanaan tadi. Memang akan ada orang fasik, pengacau, pencoba, penantang. Camkanlah Mazmur antar bacaan tadi. Tuhanlah yang menopang aku. Ingat juga akan nasihat-nasihat indah Rasul Yakobus. Bekerjalah dengan hikmat yang dari atas, yang membawa damai, membawa keramahan, yang mendorong kita untuk berbelas kasih, tidak memihak dan tidak munafik.
Saya ingin akhiri khotbah hari ini dengan memberikan sebuah PR untuk semua. Menurutmu, dari antara kamu yang tinggal dalam keluargamu, dalam rumahmu, siapakah yang paling memiliki jiwa pelayan dan pembela kepentingan orang lain? Antara papa, mama, kakak, adik, mungkin opa, oma, mungkin ada pembantu, driver di rumah. Dari kamu semua di rumah itu, siapakah yang paling memiliki semangat pelayan, semangat berkorban bagi orang lain, semangat membela, menolong yang kecil dan lemah? Jawabannya bisa dikatakan langsung kepada orang itu, ya, mama, engkaulah pelayan kami. Papa, engkaulah yang paling besar di rumah ini. Karena engkau pelayan, engkau pembela, engkau setia, engkau berkorban. Bisa juga namanya dikirim kepada saya. Jawaban ini penting untuk menjawab dan menemukan pertanyaan awal dalam khotbah saya, siapakah yang terbesar di antara kita di paroki ini? Saudara-saudariku yang terkasih, dengan tulus saya berdoa, semoga Tuhan menjadikan kita semua pelayan-pelayan yang berani dan rela berkorban dan membela, mengutamakan kepentingan-kepentingan orang-orang kecil dan lemah. Sebab terindah dalam hidupku melayani, terindah dalam hidupku melayani. Ku ingin selalu lebih melayani, terindah dalam hidupku melayani. The greatest thing in all my life is serving you. The greatest thing in all